Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi di sini. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman bagaimana cara setup hidroponik di pagar loteng rumah. Seperti apa? Ayo kita lihat. Audio Jungle. Audio Jungle. Pagi ini saya akan memulai membuat instalasi hidroponik di pagar rumah ya. Ini saya sudah membeli beberapa bahan. Ini saya membelinya paralon 2,5 dim ya, 2,5 dim. Nanti ini yang akan dijadikan sebagai guli. Saya juga sudah membeli perlengkapan yang dibutuhkan, apakah itu dop, lem, keni dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat posisinya ya. Ini adalah posisi pagar yang nantinya akan saya jadikan tempat instalasi hidroponik pagar ya. Saya juga membeli galvalum C di sini. Jadi kalau dilihat ke bawah ya, ini berada di lantai 2 teman-teman ya. Di lantai 2. Jadi pagar ini panjangnya sekitar 4 meter ya. Jadi pas nanti dengan paralon yang kita sediakan, yaitu panjangnya 4 meter. Kalau yang ini adalah penampakan dari bawah. Jadi itu panjangnya sekitar 4 meter. Seperti apa kegiatannya? Ayo kita ikuti bersama.
Ya, setup hidroponik pagar kita sudah selesai teman-teman. Ya, ini setupnya seperti ini. Ya, terdiri dari 10 paralon, di mana satu paralonnya terdapat 28 titik ya. Untuk selanjutnya saya akan memulai menjelaskan masalah sanyo di sini ya. Sanyo atau pompa air ya. Yang saya gunakan adalah pompa air merek Yamano. Nah, saya yang tidak kelihatan. Ini saya menggunakan yang 45 watt teman-teman. Ya, dengan harapan nanti 45 watt itu bisa mengalirkan air itu sampai 2 meter. Karena tingginya ini adalah sekitar 2 meter teman-teman ya. Kemudian untuk bak tampungan saya menggunakan jerigen bekas yang saya beli di tempat penjualan barang bekas. Ini harganya sekitar 20.000. Kalau sanyonya tadi sekitar 150.000. Kemudian berlanjut ke rangka ya. Ke rangka ini saya menggunakan rangka dari galvalum. Jika teman-teman di tempatnya ada bambu dan tertarik menggunakan bambu, silahkan menggunakan bambu. Kalau menggunakan kayu, silahkan menggunakan kayu. Saya memilih galvalum ini adalah karena dia tahan karat dan insya Allah akan tahan lama, seperti itu. Nah, kemudian untuk paralon ya, saya jelaskan di sini paralonnya saya menggunakan paralon 2,5 dim atau 2,5 in ya. Kemudian untuk sambungannya atau penutupnya yang terakhir ini saya menggunakan dop 2,5 dim yang kemudian dirangkai dengan keni 1 dim ya. Untuk letaknya bisa dilihat teman-teman di sini ya. Letaknya itu adalah lubangnya hampir mendekati bawah ya. Kalau dilihat di sini hampir mendekati bawah dibandingkan di atas ya. Jadi pembuatan lubang atau dop yang dikolaborasikan dengan keni ini adalah tergantung. Yang pertama adalah diameter paralon ya. Paralonnya memakai yang 2 dim atau 3 dim atau 2,5 dim. Itu teman-teman bisa mengaturnya di mana sebenarnya ketinggian daripada paralon tersebut ya. Karena nantinya teman-teman kita akan berusaha mendapatkan posisi seperti ini ya. Kita akan berusaha mendapatkan posisi bahwa nanti ada sebagian dari bagian bawah netpot ini yang terendam. Oleh karena itu ini adalah menjadi dasar utama kita menentukan tinggi daripada gabungan antara dop dengan keni ini ya. Jadi di semua sistem yang kita punya itu harapannya adalah netpot itu mempunyai kedudukan yang sama. Artinya sedikit dari bagian belakangnya, bagian bawahnya itu menyentuh permukaan air. Nah, untuk sistemnya ini adalah sistem sirkulasi secara langsung. Saya tidak membaginya ke beberapa selang ya, tetapi dari sanyo yang bagian bawah ini langsung ke atas dan masuk ke dalam satu pipa yang paling ujung ini ya. Masuk ke sini dan kemudian dia berputar kembali lagi ke arah sini dan ke bawah. Setelah ke bawah ya, dia akan kembali lagi terus sampai akhirnya berkumpul di tandon ini.
Nah, untuk tandon yang sebesar ini teman-teman, ketika teman-teman menggunakan 10 paralon ya, maka air limpasan akhir itu tidak akan bisa ditampung oleh jerigen yang hanya sekitar 20 liter ya ini ya. Sekitar 20 liter ini. Atau 15 liter ini. Tidak akan mampu ditampung, sehingga teman-teman harus otomatis menghidupkan pompa air terus-menerus selama 24 jam. Karena apa? Kalau teman-teman tidak mengalirkan sanyo selama 24 jam, maka nutrisi akan meluber. Oleh karena itu, solusinya adalah ketika teman-teman nanti ingin menghidupkan 1/4 jam mati, 1/4 jam hidup pada waktu siang harinya, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar tampungan air ini. Nah, tampungan air ini sebenarnya nanti rencana akan saya paralel ke sana teman-teman, karena saya tidak mempunyai lahan yang luas dan lahannya hanya segini-gininya ya. Oleh karena itu nanti akan saya buatkan video tersendiri bagaimana teknik sederhana memparalel tong ini, tong tampungan ini, agar airnya tidak meluber saat listrik dimatikan. Pembesaran tampungan ini merupakan hal yang sangat penting teman-teman ya. Itu karena nanti sangat berhubungan dengan listrik ya. Ketika kita menghidupkan listrik selama 24 jam, maka teman-teman mungkin sudah melihat video saya yang sebelumnya ya, yaitu tentang berapa kebutuhan rupiah atau uang yang harus kita bayarkan ketika kita menggunakan 30 watt pompa air. Berarti selama 1 bulan paling tidak kita harus menyediakan uang sekitar 30.000. Karena ini 45 watt, maka kita juga harus menyediakan uang untuk sekitar 45.000. Nah, 45.000 dengan jumlah titik yang terbatas seperti ini teman-teman ya, itu kemungkinan besar masih belum menguntungkan untuk usaha hidroponik ya. Karena sebenarnya 45 watt ini bisa, kalau susunannya hanya mendatar teman-teman ya, itu bisa mengairi sekitar 2000-an titik ya. Dan sementara kita, karena ini fungsinya juga yang paling utama adalah sebagai estetika ya, ini hanya sekitar 280 titik ya. Sangat sedikit sekali dengan pompa air yang memang kapasitasnya besar ya. Kenapa saya memilih kapasitas besar? Karena saya harus menaikkan ini sampai 2 meter teman-teman ya, 2 meter ya. Jarak antara paralon yang paling atas dengan yang kedua itu adalah sekitar 40 cm. Demikian juga untuk yang ke bawah dan seterusnya. Maka ini adalah sangat tinggi sekali. Untuk menghindari kerugian yang berlebih ya, kita harus memakai siasat menghidupkan dan mematikan listrik ya. Minimal kita mematikan listriknya itu adalah di malam hari. Ketika listrik dimatikan di malam hari, paling tidak kita hanya mengeluarkan uang sebanyak 22.500 saja, semacam itu, untuk sanyo atau untuk pompa air 45 watt. Dan kalau kita bisa men-setting ya, dan nanti kita coba apakah ada gangguan pertumbuhan atau tidak. Ketika kita setting 1/4 jam hidup, 1/4 jam mati ya, maka itu akan sangat menguntungkan sekali. Artinya kita bisa sangat menekan biaya kebutuhan listriknya. Ini saya benar-benar menggunakan pagar yang ada di atas ya, sebagai penahan ya. Saya hanya
pakai kawat saja. Jadi ada 3 kawat di setiap penyangganya. Jadi ada 3 kawat di setiap penyangganya. Simpel sekali, teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Untuk setiap sambungan teman-teman, saya tidak menggunakan lem. Hanya sambungan yang antara dop dengan keni itu saya menggunakan lem. Tetapi antara paralon dengan dop dan lain sebagainya di sini dengan keni dengan paralon ini saya menggunakan solasi hitam yang biasanya digunakan untuk listriknya. Jadi saya sengaja memang tidak menggunakan lem karena nanti ketika saya ingin merenovasi, membongkar ulang, mengupgrade daripada sistem ini, saya dengan mudah melakukannya karena saya tidak langsung mengelemnya. Dan memang rencana ke depan saya juga akan memang merenovasi daripada sistem ini, terutama nanti sistem ini akan saya buat menjadi 2 cabang ya, karena di sini 45 watt yang kita gunakan ini terlalu besar daya yang dibutuhkan ya, maka nanti aliran airnya akan juga saya gunakan untuk memperluas sistem yang ada di sebelah sini nantinya. Seperti apa saya masih merencanakannya, namun yang jelas pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan bahwa setiap sambungan saya tidak menggunakan lem tetapi menggunakan selotip hitam untuk memudahkan bongkar pasang ketika kita ingin merenovasi atau mengupgrade sistem kita. Ini adalah penampakan dari bawah ya. Kalau kita lihat ya seperti ini, dan sistem kita itu berada di atas ya. Penampakan dari bawah setup pagar hidroponik, artinya pagar loteng yang kita setup menjadi hidroponik, tempat tumbuh atau tempat bercocok tanam hidroponik. Jadi sementara itu teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan tentang time lapse dan sedikit keterangan tentang bagaimana cara men-setup hidroponik di pagar loteng. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.